Jadi kira-kira apakah 18.000 untuk Bitcoin akan terjadi di minggu ini teman ya? Per kemarin melalui grup trading Kendrick Kalim, di sini gue udah memberikan analisa ke kalian ya. Baru terjadi pagi ini sebenarnya ini adalah analisa kemarin teman ya. Gue ngeliat pola descending untuk Bitcoin teman di mana akhirnya gue menutup posisi trade long gue dan gue akan wait and see terlebih dahulu ya jikalau memang Bitcoin bakalan menuju ke 18K. Jadi bagi kalian yang ingin join grup ini gratis temannya, biasanya gue memprediksi atau menganalisa lebih cepatnya di sini dibandingkan gue ngupload di video YouTube. Jadi kalau misalnya kalian pengen cari on time-nya mana, ya kalian bisa join grup ini melalui link yang ada di deskripsi di bawah. Jadi nanti gue akan menunggu kalau misalkan memang momen ini terjadi mendekati 18.000 untuk Bitcoin dengan stop loss terendah teman di tanggal 18 Juni ini yaitu 17.600 ya. Gue akan membuka posisi long ini melalui platform BingX nantinya temennya worst case scenario untuk Bitcoin gitu ya, dan gue akan membuka posisi long sehingga SLA juga nggak jauh dari entry gue di sini. Gue saranin banget platform ini khususnya bagi para pemula ya. Di sini futures tradingnya paling rendah di antara market yang lain. Selain itu dia juga memiliki keunggulan fitur copy trade yang jarang ada di market yang lain. Menurut gue ini cocok banget buat pemula ya. Mereka di sini ada fitur copy trade. Kalian bisa cek sejarah trader masing-masing seperti apa. Sebulan terakhir profit rate-nya berapa, dalam 3 bulan terakhir apakah mereka konsisten profit atau tidak. Jadi menurut gue cocok banget buat pemula. Selain itu bagi kalian yang sibuk kerja, nggak sempat mantengin grafik setiap saat, fitur copy trade ini sangat berguna teman, karena kalau misalkan mereka buka posisi, kita bakalan keikutan, mereka tutup, kita juga bakalan keikutan. Jadi cukup tinggal deposit duit doang, lalu kita tinggal follow copy trader tersebut. Mungkin bagi teman-teman yang tertarik, kalian bisa langsung join BingX, linknya ada di deskripsi di bawah, teman-teman bisa langsung mendapatkan bonus sampai $120. Oke teman, jadi balik lagi kita ke chart teman di sini ya. Dan di sini kayaknya ya, barusan hari ini kita kan udah sempat mantul lagi ke 22 teman di sini ya. Cuman setelah itu kita kena reject lagi nih di sini. Dan ini udah confirm ya dari rejection yang baru aja terjadi. Confirm ini terlihat Bitcoin ada di dalam pola descending triangle, dimana kurang lebih horizontal supportnya sama persis ya. Ini juga terjadi baru aja kemarin malam gitu ya, jam setengah 12 kita kan sempat ngehit 19.5 lagi di sini ya. Jadi ini horizontal supportnya kurang lebih sama teman-teman ya, semuanya di sini 19 setengah horizontal support, sementara resistnya makin lama semakin rendah di sini. Dan biasanya ending dari pattern ini adalah breakable teman, cenderung breakable ya. Kalian bisa riset sendiri. Sama seperti sebelumnya teman-teman, ketika kita membentuk pola descending di tanggal 25 Agustus ini kalian perhatikan kan resistnya makin lama makin rendah, lalu horizontal seperti sama. Ini juga ada analisanya di grup gue dan hasil kita breakdown teman-teman ya. Dan ini adalah yang versi yang lebih besar dengan time frame 30 menit. Ini kita cek ya. Targetnya ya kita bisa ukur teman-teman ya, minimal dari kapan dia breakdown teman di sini. Dan di sini kita akan OTW menuju minimal ke 18.600 teman. Cuman kalau misalnya kita ukur ya dari pattern DAM sebelumnya ya, mulai dari ke sini, kita ukur mulai dari dia turun di sini, kita akan ngehit berapa nih ya. Nah, ini exactly ada di level 18.000 teman di sini ya. Exactly nih, sama persis 18.000 US dollar untuk Bitcoin. Mungkin nggak akan sentuh persis 18, tetapi mungkin ya 18 setengah, 18.3 gitu ya, 18.2 mendekati 18.000 gitu. Jadi saat ini semakin lama kita sideways teman ya, persis momen dimana kemarin gua ngelihat BTC gagal breakout di sini teman ya, gua langsung close trade ini ya. Sorry, lebih tepatnya di sini nih teman ya. Nah, ini di tanggal 1 September jam 6 pagi ini ya, kita langsung kena reject kembali ke bawah. Jadi kalau misalkan yang sehat dari sini kita break ke atas teman ya. Cuman dari sini kita langsung kena reject ke bawah. Sampai saat ini kita malah retest support, lalu kita naik lagi membentuk resist yang semakin lama semakin rendah, dan belum ada konfirmasi breakout sama sekali untuk Bitcoin. Bisa aja kita enter 30-40% di mana akhirnya kita berhasil breakout teman-teman ya, dan itu ada di level berapa ya? Menurut gue kita harus bisa balik ke level 20.600 minimal untuk Bitcoin, baru ada chance buat Bitcoin bisa balik ke level 21.600 ya, baru bisa ada chance buat Bitcoin naik 1000 poin lebih dari 20.600 timing breakout dia. Selama itu nggak terjadi ya so far kita masih ada di dalam pola mematikan ini teman, yang kecenderungannya itu lebih besar akan break ke bawah teman ya, dengan target teman ya kemungkinan kita akan ngefill gap ini lagi teman ya. Ini adalah gap yang terjadi di tanggal 19 Juni teman ya. Harga terendah untuk Bitcoin mulai dari 17.6 sampai 18.2, 18.5 lah teman di sini ya, 17.6 sampai 18.5. Bisa aja kita sentuh lagi area ini
untuk ngefill orang-orang yang masang order buy di sana ya, yang belum kedapatan sampai saat ini. Mungkin aja ada whaler yang ingin ngejaring di area level mendekati titik terendah 17.6 sampai 18.500 ini. Kalau misalnya 18.600 itu ya sebenarnya masih sesuai dengan support yang ada di tanggal 1 Juli. Ini kalian bisa perhatikan kita ada di 18.600 teman-teman ya, 630 sekian di sini ya. Jadi sebenarnya masih ada sesuai dengan support di tanggal 1 Juli, cuman likelihood-nya kayaknya kita bakalan break di bawah 18.6 ya, menuju ke 18.2 sampai 17 akhir gitu. Well, jadi itu aja teman-teman ya, video singkat teman. So far kita belum ada ngelihat pantulan terjadi pada Bitcoin gitu ya. So far ya ini bear flag lalu kita turun. Saat ini kita udah beda lagi nih patternnya. Udah bukan bear flag teman-teman ya. Cuman yang masih tetap kurang oke sih ya, karena sejauh ini kita belum pump sama sekali teman-teman ya. Udah berapa hari nih ya? Udah sekitar 4 hari kita belum pump sama sekali, dan semakin lama kita sideways ya, kecenderungan untuk Bitcoin break ke bawah itu akan semakin besar juga ya. Jadi kalau bisa sih dalam 1-2 hari ya, grafik yang sehat biasanya kita langsung mantul keras. Semakin lama kita sideways biasanya kecenderungannya dia juga break ke bawah, apalagi patternnya seperti ini. Jadi untuk get out dari pattern ini minimal kita harus bisa breakout di atas 20.600. Kalau itu belum terjadi sampai saat ini, maka kecenderungannya adalah bearish teman-teman, dengan target itu mendekati 18.000 US dollar. Kemungkinan besar sih penentuannya itu minggu ini gitu ya, hanya sekitar 3 hari lagi ya sebelum nanti kita closing nih di hari Senin tanggal 5 ya. Jadi dalam 3 hari pasti akan ada movement, either kita bakalan breakout atau kita bakalan break ke bawah gitu. Kalau menurut kalian kira-kira kayak gimana nih? Apakah memang 18K ini akan menjadi realistik, akan keluar teman-teman di akhir minggu ini, atau malah kita bakalan break ke level 21.6? Mungkin kalian bisa coba komentar di kolom komentar di bawah. Itu hanya menurut analisa dan pendapat pribadi gue aja. Saran gue soal akan riset kalian sendiri lagi sebelum kalian membuka trade apapun ataupun membeli koin apapun. Dan seperti biasa, sampai jumpa di next video.